Ibadah hari ini kita mulai di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Pembimbing ibadah kita pada hari ini dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 2. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Jemaat silakan duduk. Segala pujian yang kita naikkan hanya untuk kemuliaan Bapa dalam Yesus Kristus, karena hanya Yesus yang patut dipuji. Hanya Yesus Engkau patut dipuji selamanya, karena kasih anugerah-Mu sungguh berkelimpahan. Puji Tuhan yang budiman, sorak orang beriman. Puji-puji sampai surga, pujilah selamanya. Penuh syukur hati kami datang memuji Dikau. Anugerah-Mu berlimpahlah dalam sepanjang hidupku. Puji Tuhan yang budiman, sorak orang beriman. Puji-puji sampai surga, pujilah selamanya. Yesus, Kau awal dan akhir, pimpin sepanjang hidupku. Ku memuji-Mu selalu dan bersandar padamu. Puji Tuhan yang budiman, sorak orang beriman. Puji-puji sampai surga, pujilah selamanya. Kalimat pujian yang baru saja kita naikkan pada bait ketiga mengatakan, Ku mau pujimu selalu dan bersandar padamu. Namun kenyataannya kita sering mengandalkan kemampuan diri sendiri. Hal inilah yang membuat kita rawan jatuh dalam dosa. Saya undang jemaat untuk berdiri. Di waktu yang tepat ini, mari kita datang untuk mohon pengampunan atas dosa kita. Saya beri kesempatan jemaat untuk berdoa secara pribadi. Bapa di surga, penuh penyesalan kami mengakui segala dosa yang sudah kami perbuat kepada sesama kami. Apa yang kami lakukan mendukakan hati Tuhan. Karena hidup kami tidak menjadi saksi akan kasih pengorbanan-Mu. Ampuni kami Bapa, dan pulihkan hidup kami, agar kami senantiasa mengandalkan Tuhan
dan menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Syair pujian ini mengingatkan kepada kita akan kasih pengorbanan Tuhan Yesus, seperti yang tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Seperti bulu domba, pujian kita naikkan bersama-sama. Kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. Tak kau hapuskan namaku ya Bapa dari kitab kehidupanmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah berkain kesumba, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba.
Jemaat silakan berdiri. Tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah sekain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Inilah berita anugerah bagi kita yang dengan tulus hati sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mari kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru yang akan menolong kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Kita baca mulai dari natsnya. 2, 3, Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita lanjutkan dengan ayat Mas bulan Oktober. Kita mulai dari natsnya. 2, 3, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Kata setia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berpegang teguh, taat atau patuh. Pujian yang akan kita naikkan ini mengajak dan mengingatkan kepada kita agar selalu setia kepada Tuhan, karena kita sudah mendapatkan anugerah-Nya, yaitu pengampunan. Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ku mau setia. Ku mau setia karena ku dipercaya. Ku mau suci karena diampuni. Menanggung segala susah, ku mau berani menghadap seteru. Ku mau berani menghadap seteru. Ku mau cinta pada mereka yang susah, ku mau memberi dengan rela hati, rendah hati, karena ku banyak celah. Ku mau pandang akan kasih Allah, selalu gemar menolong sesama. Kasih pada Tuhan dan manusia, ku mau berserah raga jiwa harta,
mati bagiku, ku memuji sebab besar rahmat-Nya. Ku memuji sebab besar rahmat-Nya. Jemaat silakan berdiri. Mari dengan keteguhan hati, penuh rasa syukur, kita kembali mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan menyerahkan segala rasa syukur dan pergumulan kita dalam doa syafaat. Saya persilakan Bapak Pendeta Yance untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami berterima kasih. Hari-hari hidup kami, Tuhan yang menyertai dan menolong. Kalau kami ada sampai hari ini ada, itu karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa melimpah atas hidup kami. Olehnya biarlah syukur kami naikkan kepadamu, ya Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang Tuhan panggil untuk melayani jemaat-Mu pada hari ini, hamba berdiri sebagai imam Tuhan untuk bersyafaat untuk jemaat-Mu. Hamba berdoa, kiranya Tuhan pelihara jemaat Tuhan dalam rohani yang baik, rohani yang sehat. Pimpinlah mereka untuk memiliki kegairahan rohani untuk berdoa kepada Tuhan, membaca Alkitab setiap hari, merenungkan firman itu, dan melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hamba bersyafaat sebagai imam-Mu ya Tuhan, datangkanlah pertobatan yang suci di hadapan Tuhan, di dalam hati setiap jemaat Tuhan. Karena apalah yang artinya semua yang kami capai dan kami miliki, bila mana kami ditolak oleh Tuhan, karena hidup kami didapati melawan dan memberontak kepada Tuhan. Hamba berdoa sebagai imam Tuhan, berkati rumah tangga satu demi satu. Berikan cinta kasih sayang daripada Tuhan melimpah atas hidup keluarga jemaat Tuhan. Suami mengasihi istri, istri mengasihi, menghormati suami. Orang tua bisa mendidik anak-anak di jalan Tuhan. Anak-anak menghormati orang tua. Dan kiranya ya Tuhan berkati seluruh pekerjaan jemaat Tuhan. Sehingga di dalam pekerjaan itu mereka dapat memperoleh hasil yang baik dan bisa memelihara keluarga mereka untuk masa depan yang lebih baik. Berkati anak keturunan mereka memiliki masa depan yang gilang gemilang dalam anugerah dan berkat Tuhan. Sebagai imam Tuhan, hamba berdoa kiranya jemaat-jemaat Tuhan memenuhi panggilan mereka di dalam pelayanan yang suci melalui gereja ini. Biarlah berdasarkan karunia dan talenta, semua jemaat Tuhan terpanggil untuk melayani Tuhan. Sebagai imam Tuhan, hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati gereja ini, agar gereja ini sungguh-sungguh memiliki visi yang daripada Tuhan, tujuan-tujuan yang indah yang Tuhan pertetapkan untuk gereja ini, biarlah sungguh-sungguh kami ikuti dan kami taati. Biarlah semua penatua, semua hamba Tuhan,
semua pelayan-pelayan jemaat, dan semua jemaat Tuhan bergandengan tangan untuk menuju tujuan yang Tuhan tetapkan atas gereja ini. Hamba berdoa sebagai imam Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini memiliki kerinduan untuk membangun bait Tuhan di tempat ini, agar kami bisa beribadah bakti kepada Tuhan, agar kami bisa melayani jemaat Tuhan, mendidik jemaat sebagai murid-murid Tuhan dalam pengajaran yang sehat dan benar. Melalui tempat ibadah yang kami bangun nantinya, Tuhan, kami ingin melayani banyak orang-orang yang tidak mampu, melakukan banyak tindakan diakonia. Kiranya Tuhan niatan hati jemaat-Mu itu Tuhan berkati. Hamba berdoa sebagai imam Tuhan, gerakkan hati jemaat Tuhan untuk memiliki kemurahan hati sebagaimana orang Israel yang diberi kemurahan hati pada saat pembangunan bait Allah Salomo. Biarlah hati kami semua berkerelaan, bersukacita di dalam memberikan persembahan khusus untuk pembangunan rumah ibadah ini, ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, jauhkan segala pertengkaran, jauhkan niatan untuk mencari kesombongan. Karena pada saat kami mencari kesombongan, maka Tuhan akan menghancurkan kami seperti Tuhan menghancurkan orang-orang pada masa pembangunan Menara Babel. Biarlah Tuhan pembangunan rumah Tuhan ini sungguh-sungguh didasari niat hati yang suci dan kudus di hadapan Tuhan. Sebagai imam Tuhan, hamba bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Berkati ya Tuhan dalam segala kesulitan, ekonomi, keamanan, dan segala bidang yang sedang mengalami kesulitan tengah-tengah bangsa kami. Tuhan beranugerahlah ya Tuhan untuk bangsa negara kami. Pemimpin-pemimpin bangsa kiranya Tuhan pimpin dengan bijaksana Tuhan. Berikan takut akan Tuhan di dalam hati mereka, sehingga mereka mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Hamba berdoa sebagai imam Tuhan, kiranya ya Tuhan, Engkau mendatangkan kegerakan rohani yang besar di atas negeri kami. Banyak jiwa-jiwa akan mengalami pertobatan di timur, di barat, utara, dan selatan. Datangkanlah kegerakan rohani. Dan gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, hidupkanlah dalam panggilan misi menjangkau jiwa-jiwa yang belum menerima Injil Tuhan. Inilah doa dan syafaat hamba-Mu sebagai imam-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Pagi ini kita juga akan diberkati dengan persembahan pujian dari hamba Tuhan dan penatua. Saya persilakan.
Terima kasih. Yehezkiel 3 ayat 3. Lalu firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu." Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Makan firman Tuhan berarti kita harus setia membacanya, sehingga dapat merasakan manisnya dalam kehidupan kita. Karena firman itu memberi hidup. Kitab suci firman Tuhan menyaksikan Kristus. Firman menjadi manusia, dosaku terhapus. Firman memberi hidup, percayalah dan turut. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman Allah penuh kuasa, tentu digenapkannya. Lebih indah dari emas, lebih dari madu. Firman memberi hidup, percayalah dan turut. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Tiap hari baca Alkitab dan selalu ku taat, dibimbing Roh kebenaran, lebih kenal Tuhan. Firman memberi hidup, percayalah dan turut. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kebenaran firman Tuhan pada pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yance. Saya persilakan. Hari yang sangat baik, hari yang diberkati Tuhan, di mana kita bisa bertemu di tengah-tengah peribadahan ini. Dan hari ini, di tengah-tengah peribadahan ini kita akan belajar firman Allah.
Mari kita akan bermohon kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan untuk kita bisa belajar firman Allah. Kiranya Roh Kudus bisa menolong kita untuk kita bisa beroleh kebenaran-kebenaran yang baru yang menyegarkan kerohanian kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan yang menerbitkan sabda-Mu untuk menerangi dunia yang gelap oleh karena dosa. Hari ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan panggilan suci kepada kami untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Tidak hanya Engkau memberikan panggilan suci yang menggetarkan jiwa kami, namun juga Tuhan memberikan kemampuan kami oleh Roh Kudus untuk kami mengaminkan panggilan itu sehingga hari ini kami datang beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah beribadah ini mari beranugerahlah Engkau ya Tuhan. Dengan kehadiran-Mu dan juga kehadiran firman-Mu yang akan menolong kami oleh kebenaran suci yang dari surga. Yang akan menolong kami mengerti, memahami isi hati Tuhan. Pimpinlah hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini ya Tuhan, layak kuduskan dengan darah penebusan Tuhan, sehingga hamba-Mu menjadi kudus dan layak untuk memberitakan firman Allah yang kudus dan suci itu. Dan kiranya seluruh jemaat Tuhan dan juga hamba-Mu bersama-sama dituntun oleh Roh Kudus yang akan memberikan kami pencerahan untuk memahami firman Allah itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tradisi gereja reformasi seperti gereja kita, setiap bulan Oktober kita merayakan bulan reformasi dan biasanya kita mengambil tema-tema reformasi. Di dalam satu bulan ini kita akan menggumulkan sola yang merupakan satu pernyataan rangkuman iman yang waktu itu digumulkan oleh para reformator karena telah terjadi sesuatu yaitu di mana kebenaran Allah telah disimpangkan. Hari ini kita akan mempelajari membuka bulan reformasi ini dengan topik yang menarik yaitu sola scriptura. Next. Saudara, apa itu sola scriptura dan mengapa kita perlu membahas mengingatnya dalam perjalanan kehidupan kita bergereja? Saudara, pada saat kita mengingat akan reformasi gereja, maka kita mengingat bahwa gereja itu pernah mengalami masa gelap karena mengabaikan firman sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Sehingga muncullah reformasi gereja. Reformasi ini dipicu oleh kekecewaan terhadap beberapa ajaran dan praktek gereja pada masa itu, khususnya mengenai yang pertama, otoritas firman Allah. Saudara, pada masa itu berkembang ajaran di mana selain Alkitab, tradisi gereja, ajaran Paus juga dianggap sebagai sumber otoritas yang setara. Jadi saudara, pada masa itu, pada masa abad pertengahan itu, saudara, apa yang terjadi? Di mana terjadi gereja itu mengalami kemunduran yang amat sangat. Di mana firman Allah seharusnya sumber kebenaran tertinggi, itu kemudian disamakan. Dengan apa? Yaitu dengan tradisi gereja, dengan ajaran Paus. Tradisi dan ajaran Paus itu kemudian disamakan dengan ajaran firman Allah, dianggap setara kan gitu. Dan saudara-saudara, celakanya waktu itu firman Allah hanya satu terjemahan dan yang menguasai hanya pemimpin agama saja. Terjemahan sangat terbatas sehingga saudara-saudara banyak umat tidak bisa memahami akan firman yang benar itu. Yang kedua, saudara, keberatan yang terjadi saat itu karena apa?
Karena keselamatan bisa diperoleh melalui gabungan antara iman dan anugerah Allah. Dan gabungan antara iman, anugerah Allah dan perbuatan baik termasuk di dalamnya yaitu sakramen dan indulgensi. Terutama yang paling parah adalah indulgensi atau penjualan surat-surat penebus dosa. Saudara-saudara, waktu itu, pada zaman itu, Gereja Roma punya proyek besar, yaitu ingin bangun bait suci atau rumah, yaitu gereja yang begitu megah. Dananya kurang, dananya sangat besar. Apa yang dilakukan? Jual surat penghapus dosa. Gereja kita mau bangun, jangan jual surat ini ya. Bahaya ini. Saudara, jual surat penghapus dosa. Kalau engkau membeli surat ini, maka dosamu dihapuskan. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat itu terjadi penyimpangan dan kemunduran kebenaran, di mana gereja, imam, dan orang-orang kudus dianggap perlu sebagai perantara antara manusia dan Allah. Kristus sebagai perantara antara manusia dan Allah dianggap tidak cukup, sehingga butuh orang-orang kudus untuk kemudian orang itu bisa sampai kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puncaknya saudara sebagai letupan reformasi itu, next. Akhirnya Martin Luther memakukan 95 tesis pada tanggal 31 Oktober pada tahun 1517. Tesis-tesis ini segera terbuka menantang praktik penjualan indulgensi oleh Gereja Katolik Roma, terutama oleh Johann Tetzel. Luther berargumen bahwa pengampunan dosa hanya bisa datang dari Allah melalui pertobatan sejati, bukan melalui uang atau perbuatan. Apa dampaknya dari apa yang dilakukan oleh Martin Luther? Peristiwa ini kemudian secara luas dianggap sebagai awal mula reformasi Protestan. Terjadi kegerakan yang luar biasa, di mana orang mulai menyelidiki dan kemudian melakukan protes-protes kepada gereja saat itu atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dari ajaran yang berkembang, dari ajaran yang berkembang saat itu terkait dengan penolakan ajaran gereja Roma saat itu. Maka kemudian inilah rangkumannya, di mana seharusnya kita kembali kepada apa? Kepada firman Allah. Maka muncullah slogan-slogan seperti ini. Sola Scriptura. Hanya Alkitab. Alkitab adalah satu-satunya otoritas yang tidak mungkin keliru untuk iman dan praktek Kristen. Bukan tradisi gereja atau ajaran manusia. Selanjutnya slogan yaitu sola fide atau hanya karena iman. Kalau pada saat itu muncul ajaran bahwa orang bisa diampuni dosanya melalui surat penghapusan dosa, maka kemudian para reformator katakan tidak demikian, melainkan hanya karena iman. Selanjutnya itu sola gratia, keselamatan itu hanya oleh karena anugerah yang cuma-cuma, bukan hasil kebaikan, bukan hasil kualifikasi atau perbuatan manusia. Selanjutnya yaitu solus Kristus atau hanya Kristus, yaitu Yesus Kristus adalah satu-satunya perantara. Kalau tadi dikatakan untuk engkau bisa datang kepada Allah, engkau harus melalui orang-orang kudus. Engkau harus berdoa, menyampaikannya melalui orang kudus, dan orang kudus akan menyampaikan itu kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para reformator katakan tidak. Yang benar, kita sudah memiliki perantara yang benar, yang setia, yang baik, yang ada di sisi Bapa, yaitu Kristus Yesus. Dan terakhir yaitu soli Deo Gloria,
hanya bagi kemuliaan Allah sahaja. Semua tindakan termasuk keselamatan dilakukan hanya untuk kemuliaan Allah semata yang merupakan tujuan akhir manusia. Sudah saat ini kita akan tanya, ini kejadian lama, 15, 17 dan sekitar itu. Kenapa gereja perlu untuk mengingat? Next. Bahwa mengapa tema ini penting? Kalau misalkan kita lihat realita kekristenan saat ini. Begitu banyak pribadi orang-orang Kristen terombang-ambing. Dan Alkitab mereka menjadi Alkitab yang berdebu. Alkitab yang jarang disentuh. Alkitab yang kemudian hanya menjadi hiasan. Atau bahkan kemudian anak-anak sekarang mungkin bahkan tidak mempunyai Alkitab pribadi. Karena apa? Semua digitalisasi. Dan celakanya, tidak salah saudara membaca Alkitab digital. Sungguh-sungguh tidak salah. Saya tidak mengatakan haram. Tetapi seringkali saudara pada saat kita membuka Alkitab digital itu. Begitu banyak notifikasi muncul dan kemudian kita lari ke sana. Begitu banyak kemudian gangguan terjadi. Akhirnya kita tidak bisa konsen untuk kemudian membaca firman Tuhan. Akhirnya bisa dikatakan Alkitab itu benar-benar berdebu. Itu realita. Orang percaya modern menderita buta Alkitab atau biblical illiterasi. Dan lebih sering mendasarkan hidup akibatnya saudara. Karena kemudian jarang membaca Alkitab. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka lebih sering mendasarkan hidup pada perasaan, motivasi, atau tren sesaat daripada kebenaran firman Allah. Hal ini membuat mereka rentan terhadap ajaran sesat. Dan kehilangan jangkar spiritual di tengah-tengah subjektivitas zaman. Saudara, pada saat kita kemudian kehilangan gairah, kehilangan keinginan untuk membaca, menekuni firman Allah, maka sesungguhnya kita ini miskin pengetahuan firman Allah. Saudara, ada satu firman Tuhan katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah itu menggunakan, kalau dalam terjemahan lain, lack of knowledge. Miskin pengetahuan akan kehendak Tuhan. Umat Tuhan menjadi binasa, kenapa? Karena mereka tidak ada kegairahan untuk kemudian belajar firman Allah. Sehingga Alkitab menjadi berdebu. Alkitab menjadi barang yang begitu dihindari. Kayak barang keramat yang hanya ada di laci-laci kita. Atau tempat-tempat buku kita. Saudara, ini realita. Itu dalam pribadi. Apa yang terjadi dalam keluarga. Realitas saat ini. Next. Otoritas firman berganti dengan nilai sekuler. Keluarga Kristen telah bergeser menjadi berpusat pada manusia. Mereka gagal menjadikan Alkitab sebagai panduan utama dalam etika, pendidikan anak, pengambilan keputusan. Sehingga nilai-nilai rumah tangga lebih didominasi oleh norma-norma sekuler dan individualis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebanggaan orang tua saat ini, saudara, kita harus berhati-hati sungguh-sungguh. Tidak salah menyekolahkan anak di sekolah yang baik, di sekolah yang memiliki kualitas baik, sekolah yang ada di luar negeri atau sekolah yang dengan luar biasa fasilitasnya.
Tapi seringkali kita bertanya, ini anakku, ini sekolah ini fasilitasnya apa? Bagaimana dosen-dosennya? Tetapi kita lupa berpikir, apakah kemudian sekolah itu mendidik anak-anak saya nanti dengan norma-norma Alkitabiah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini realitas. Tidak hanya di dalam pribadi kita, orang-orang percaya yang mengalami degradasi kecintaan kepada firman Tuhan. Tapi juga dalam keluarga-keluarga, pertimbangan-pertimbangan yang dibuat dalam memperlakukan suami, dalam memperlakukan istri, dalam memperlakukan anak, dalam memperlakukan pekerjaan, bukan pertimbangan firman lagi. Dalam kita mengelola keuangan, bukan lagi dalam pertimbangan Alkitab lagi. Tapi kemudian kita menggunakan pertimbangan-pertimbangan untung rugi. Pertimbangan-pertimbangan dunia yang sungguh-sungguh jauh dari pertimbangan-pertimbangan Alkitab. Yang ketiga, realitas yang terjadi di gereja. Gereja kompromi dan pragmatisme menggantikan kebenaran. Banyak gereja terjerumus dalam pragmatisme, mengutamakan hasil dan jumlah yang mengorbankan kemurnian doktrin. Khotbah menjadi dangkal, minim penggalian, dan otoritas Alkitab digeser dengan tren populer. Ambisi pemimpin atau prosperity teologi atau teologi kemakmuran yang pada akhirnya menyimpangkan gereja dari misi dan identitas sejati. Saudara, realita hari ini, kita sebagai orang-orang bergereja, kita lebih gelisah. Gimana ya musik kita? Kita kok nggak ngikut gereja lain, bandnya enak. Atau mungkin kita, wah khotbah di sana, wah banyak ketawanya. Saudara, enak saudara dengar khotbah diselingi humor. Tapi ada seringkali dari awal sampai akhir humor semua. Dan kemudian minim sekali penggalian akan firman Allah sehingga jemaatnya menjadi lack of knowledge. Miskin pengetahuan akan kebenaran. Sehingga apa yang terjadi pada saat jemaat berhadapan dengan tawaran dosa, mereka mudah sekali jatuh. Pada saat berhadapan dengan pilihan etis dan moral, mereka mudah sekali meninggalkan iman mereka. Saudara, olehnya hari ini kita juga harus disadarkan, sola scriptura. Mengingatkan kita bahwa gereja pernah jatuh sejatuh-jatuhnya. Jatuh sedalam-dalamnya. Masuk dalam kegelapan segelap-gelapnya. Hari ini kita diingatkan, jangan sampai kita kembali ke area gelap sana. Ke dalam jurang yang sama. Olehnya saudara, ini jangan sampai kemudian kita berpuas mendengar khotbah yang begitu dangkal. Kita inginnya praktis, ya gini langsung. Tapi mari kita punya kegairan. Tuhan, aku ingin belajar lebih. Sehingga kita saudara-saudara tidak mudah terombang-ambing oleh kesesatan dunia hari ini. Saudara-saudara, next. Ada salah satu semangat reformasi yang baik, yang penting untuk kita ingat. Yang berbunyi, Ecclesia reformata semper reformada es secundum verbum Dei. Yang artinya, gereja yang telah direformasi harus terus-menerus diperbaharui berdasarkan firman Tuhan.
Saudara jangan puas, kami gereja Protestan sudah mengalami pembaharuan. Kami sudah direformasi pada 1517 waktu itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sola scriptura itu memanggil kita sampai saat ini. Semangat reformasi itu hendaklah membara dan kemudian membakar jiwa kita. Untuk menyalakan kegairahan kita. Sungguhkah saya masih setiap hari ingin diperbarui oleh firman Allah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita melihat pesan Paulus waktu itu kepada muridnya bernama Timotius. Next. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 14-17, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Sekali lagi, perhatikan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Dan menuntun engkau kepada apa? Keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang apa? Yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, next. Kalau misalkan kita perhatikan, nasihat Paulus kepada Timotius ini, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Saudara, dalam terjemahan lain mengatakan, tetapi engkau tetaplah dalam apa yang telah engkau pelajari dan yakini. Sekali lagi, tetapi engkau tetaplah dalam apa yang telah engkau pelajari dan yakini. Saudara-saudara, kata berpegang atau tetap itu memiliki arti yaitu untuk terus bertekun, bertahan dalam ajaran yang benar. Saudara, nggak mudah, ini sekali lagi nggak mudah. Konteksnya saat itu, Paulus seorang muda yang melayani jemaat. Sementara apa yang terjadi? Penganiayaan begitu hebat. Orang-orang Kristen dianiaya termasuk juga Paulus dan juga Timotius terancam penganiayaan. Selain itu ada ajaran sesat yang luar biasa. Dan juga kalau misalkan saudara baca dari ayat 1 sampai 13, itu kejahatan orang itu semakin bertambah-tambah. Saudara, dia ada di tengah lingkungan yang begitu jahat, yang begitu berdosa. Sementara dia juga mengalami ancaman aniaya. Dan yang ketiga, sebagai seorang anak muda, pemimpin jemaat ini, dia menghadapi yaitu ajaran sesat yang beredar saat itu. Tapi Paulus pesankan apa? Di tengah-tengah situasi yang sulit itu, dikatakan, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakin. Saudara, di tengah-tengah situasi sulit kayak gitu, Paulus kok tetap ingin, kamu ya, di tengah-tengah situasi sulitmu, tetap pegang kebenaran. Pertanyaan bagi kita, mungkin bagi kita, kenapa kita harus tetap menggemakan semangat sola scriptura setiap hari? Supaya sola scriptura atau firman Allah itu, hanya firman Allah itu menjadi dasar pikir kita. Karena apa, saudara? Yang pertama, karena kebenaran itu atau firman itu atau skriptura itu menuntun kita kepada keselamatan. Ini penting sungguh-sungguh. Saudara-saudara, banyak ajaran menurun, misalkan banyak buku-buku bisa menuntun kita bagaimana caranya berbisnis yang baik, kita bisa sukses. Banyak buku-buku ilmu pengetahuan mengajar kita sehingga pada satu titik kita memiliki pengetahuan yang begitu baik.
Banyak buku-buku yang mengakarnya mengajar kita, atau banyak pengajar-pengajar yang mengajar kita akhirnya memiliki keahlian, skill yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, tidak ada satupun pengajar dan tidak ada satupun ajaran atau buku yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Betapa bersyukurnya kita memiliki skriptura, kita memiliki Alkitab yang bisa menuntun kita kepada keselamatan. Saudara, Paulus mengatakan ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi engkau apa? Hikmat dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita bergaul dengan firman, firman itu menuntun kita kepada keselamatan. Pada saat kita bergaul dengan firman, maka firman itu akan menumbuhkan iman di dalam hidup kita. Saudara-saudara, pada saat kita memiliki iman yang kokoh, maka kita bisa melawan dunia ini. Firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah. Sebab lawanmu si iblis, dia berjalan berkeliling seperti apa? Singa yang mengaum-aum. Lawannya apa? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dan iman itu, Roma 10 ayat 17, lahir dari pendengaran akan firman Allah. Saudara-saudara, tidak hanya memimpin firman ini, memimpin kita di dalam tujuan kekal, yaitu keselamatan. Di mana kita itu melalui firman itu, kita dituntun kepada tujuan kekal, kembali kepada Bapa yang ada di surga. Tapi juga firman itu mendatangkan iman yang membangkitkan kita. Menuntun kita dari kemenangan demi kemenangan. Betapa pentingnya kita menggelorakan semangat sola scriptura. Karena melalui sola scriptura, melalui scriptura, melalui Alkitab itulah kita dibawa dalam perjalanan kekekalan. Dan selama perjalanan itu juga kita dipimpin dan diberi pembaharuan iman hari demi hari. Yang kedua, kenapa kita perlu menggelorakan semangat sola scriptura? Karena skriptura atau kebenaran itu bersumber dari Allah sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak buku-buku bagus ditulis oleh penulis-penulis yang hebat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak buku-buku diinspirasi oleh kisah-kisah nyata dan ditulis oleh penulis-penulis yang sangat hebat. Tetapi Alkitab memiliki kekhususan. Karena Alkitab ini sungguh-sungguh diilhami oleh Allah sendiri. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Saudara, ini frasa ini kita tanamkan dalam pikiran kita sungguh-sungguh. Saudara, penulis-penulis Alkitab tidak menuliskan kebenaran-kebenaran dalam kitab suci ini. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus untuk memilih kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan isi hati Tuhan, untuk mengungkapkan kebenaran Tuhan. Maka dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Theopneustos. Allah menghembusi para penulis itu dengan Roh Kudusnya. Sehingga para penulis ini bisa menuliskan kebenaran-kebenaran. Saudara, buku ini bersumber dari Allah sendiri. Bukan hasil pengalaman manusia tentang Allah, tapi nafas Allah sendiri. Hembusan Allah sendiri, yaitu Roh Kudusnya yang memberikan wahyu kepada setiap penulisnya. Karena itu ia berotoritas. Dia tidak dapat salah dan relevan bagi setiap zaman. Yang ketiga,
Kenapa penting untuk menggemakan semangat sola scriptura? Dalam konteksnya Timotius tadi, kenapa di tengah-tengah segala kesulitan ini Tuhan, saya harus tetap kemudian berpegang kepada kebenaran, kepada firman itu. Karena firman itu, scriptura itu berguna untuk membentuk hidup orang percaya. Dikatakan tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Firman Allah itu sumber pengajaran, doktrin. Fungsinya apa? Menunjukkan ini yang benar. Kalau saudara ingin tahu kebenaran, inilah sumbernya. Kebenaran yang mutlak, karena dia berasal daripada Allah. Yang kedua, dia menyatakan kesalahan atau teguran. Ini fungsi negatif, menunjukkan apa yang salah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali dalam hidup kita ini, dalam pertimbangan-pertimbangan, saya benar kok. Pendapatku benar. Kita berkeras dan berkelahi dengan orang, pendapatku benar. Tapi apakah kebenaran itu sudah diuji dengan firman Allah? Apakah kita pernah duduk dan berdoa kepada Tuhan, mengizinkan Roh Kudus berbicara melalui firman-Nya? Apakah pendapat kita benar? Apakah cara kita memperlakukan orang benar? Apakah kita sebagai pemimpin di perusahaan memperlakukan orang benar? Apakah seorang guru memperlakukan anak dengan benar? Apakah seorang hamba Tuhan seperti saya ini memperlakukan jemaat dengan benar? Dan apakah jemaat memperlakukan hamba-hamba Tuhannya dengan benar? Biarlah kemudian firman Allah menguji kita semuanya. Biarlah kebenaran Tuhan itu membongkar kita. Firman Tuhan itu membuat kita dibentuk untuk kemudian menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah. Engkau diajar apa yang benar, tapi engkau juga ditunjukkan yang salah. Baik yang salah dari kebenaran-kebenaran yang ada berseliweran di sekeliling kita, maupun yang salah di dalam hidup kita, dibongkar oleh Tuhan. Tapi tidak hanya itu, saudara. Alkitab itu juga memperbaiki kelakuan. Setelah ditunjukkan, ini yang benar, ini yang salah. Tapi kemudian Alkitab juga sangat bertanggung jawab. Memimpin orang itu kemudian untuk menunjukkan jalan yang benar. Diperbaiki. Maka saudara kan dalam Alkitab itu begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Kalau orang berdosa misalkan, tegur 4 mata. Betul kan? Berarti kan kita belajar untuk menegur. Kalau tidak lagi, tegur kemudian tambah lagi 2 orang kan berarti 4 mata. Plus dia berarti 6 mata. Selanjutnya saudara-saudara, kalau sudah ya sudah kita dapat. Artinya ada level itu, saudara-saudara yang dikasih. Alkitab mengajar, oh ini loh kita memperlakukan orang. Menunjukkan kesalahannya, menasihati dia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus banyak sekali, luar biasa. Kita diajar prinsip-prinsip kebenaran. Bagaimana memperlakukan sesama kita yang berdosa. Contohnya Tuhan Yesus. Contohnya Tuhan Yesus. Pada saat semua orang mau lempari batu. Ini perempuan kalau berzina bukankah dilempari batu? Tuhan Yesus diam saja. Sampai mereka enggak tanya-tanya terus. Tuhan Yesus tinggal katakan, siapa yang tidak berdosa, tolong yang pertama lempari batu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus dari sana mengajar, oh iya. Kalau kita memperlakukan orang berdosa harusnya seperti apa? Melihat dirinya. Dan setelah orang itu pergi, apa yang dilakukan? Perempuan itu kemudian ditanya oleh Tuhan Yesus. Oh, semua orang sudah pergi. Aku juga tidak menghukum kau. Pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Sudah perhatikan luar biasa. Firman Allah mengajarkan, menunjukkan yang salah, menunjukkan yang benar, menunjukkan yang salah.
tapi kemudian menunjukkan perbaikan. Mengajar orang itu untuk kembali ke jalan yang benar. Yang terakhir, firman Allah itu mendidik orang dalam kebenaran. Ini fungsi melatih atau membina, di mana melalui firman Allah kita dilatih untuk tetap bertumbuh di dalam kebenaran. Yang terakhir sudah, yang keempat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya inilah tujuan akhir dari firman Allah itu, yaitu membuat kita cakap untuk setiap perbuatan baik. Ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, tujuan firman Tuhan bukan sekedar pengetahuan. Sekali lagi, tujuan daripada skriptura, dari Alkitab itu tidak hanya membuat engkau tahu, tetapi juga engkau mengalami transformasi atau perubahan hidup. Hidup yang dibentuk oleh firman akan memancarkan kebaikan Allah di dalam dunia. Saudara, ini ayat kemarin saya ajak anak-anak muda merenungkannya untuk melihat inilah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Siapapun saudara dan saya pada saat Tuhan ingin menciptakan kita dalam rencana kekekalannya, Allah sudah memiliki rencana yang baik. Aku ingin mengerjakan sesuatu yang baik melalui kamu, melalui ini, melalui ini, melalui ini, melalui saudara, melalui saya. Tapi seringkali dosa membuat kita tidak bisa melakukannya. Berulang-ulang kita jatuh bangun. Tapi lihatlah tadi, bahwa firman Allah itu menyelamatkan kita. Mengembalikan kita dalam pelukan Allah. Tidak hanya mengembalikan kita dalam pelukan Allah. Kemudian kita mengalami transformasi yang luar biasa. Kita ditunjukkan akan kebenaran. Kita ditunjukkan akan dosa, kesalahan, pelanggaran. Kita kemudian dikoreksi, kita dibawa kembali bagaimana cara kembali kepada jalan yang benar. Dan kemudian kita dilatih untuk bisa bertumbuh di dalam kerohanian yang baik. Tujuannya apa? Supaya pada akhirnya ini, kita bisa menggenapkan tujuan akhir yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Siapapun saudara hari ini saya mau katakan, orang boleh memandang saudara rendah. Orang menghina saudara, menyepelekan saudara, membuang saudara dari komunitas mereka. Tapi saya mau ingatkan firman Allah katakan bahwa Allah menciptakan saya saudara di dalam Kristus, yaitu untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Saudara dan saya melalui firman Allah akan dipulihkan. Melalui firman Allah, ya hanya firman Allah, sola scriptura ini. Tuhan ingin memulihkan saya dan saudara. Agar saya dan saudara kemudian kembali kepada tujuan itu. Yaitu melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah bagi kita. Saudara, hari ini mari kita kembali dalam semangat sola scriptura. Saya ingin kembali di dalam kecintaan kepada firman Allah. Kalau selama ini Alkitab saudara berdebu, saudara tinggalkan sebagai barang seperti diletakkan dalam museum. Mari hari ini kita diingatkan. Jangan sampai firman Allah yang mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena lack of knowledge. Miskin pengetahuan itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan ingin manggil kita. Sola scriptura. Sola scriptura. Sola scriptura. Tuhan memanggil engkau dalam kecintaan kepada firman Allah. Agar kita kembali bisa menggenapkan rencana Allah yang disiapkan bagi kita. Jangan sampai saudara-saudara, kita diciptakan kemudian kita menjadi produk gagal.
Kita dirancang untuk melakukan pekerjaan baik. Tapi kemudian kalau kita melihat apa yang terjadi dalam hidup saya. Sadari hari ini, bila mana kita selama ini terus-menerus diikat oleh dosa, dihancurkan oleh dosa hidupmu. Bangkit! Ada Alkitab, ada firman Allah yang akan menyelamatkanmu, menolongmu, mengembalikan engkau pada jalan kehendak Tuhan. Dengarlah panggilan Tuhan hari ini yang begitu mengasihi engkau. Terakhir, apa yang kita lakukan sekarang? Mari kita baca dan pelajari firman Allah dengan penuh cinta. Sekali lagi, baca dan pelajari firman itu dengan penuh cinta. Di gereja ini ada bacaan harian ini. Baca dengan baik-baik. Renungkan baik-baik. Miliki telinga untuk mendengar firman Tuhan dengan baik. Pada saat firman Allah datang begitu pedes minta ampun. Tapi kalau itu benar sesuai firman Allah, dengarkan baik-baik. Pada saat firman itu datang membongkar dosa kita, izinkan itu terjadi karena itu adalah wujud kasih Tuhan. Miliki telinga untuk mendengar firman Tuhan yang baik. Memiliki hati yang lembut yang mau dikoreksi oleh firman Tuhan. Dan pada akhirnya, miliki tangan yang siap berkarya bagi Tuhan melalui firman Tuhan. Hari ini kita sudah mengingat dalam sejarah pernah terjadi kemerosotan gereja yang luar biasa. Gereja jatuh sedalam-dalamnya. Gereja mengalami kegelapan segelap-gelapnya. Sampai kemudian Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Dibangkitlah tokoh-tokoh reformasi. Yang salah satunya kembali menyemangati jemaat. Untuk apa? Kembali kepada firman Allah. Dari mulai reformasi itu akhirnya dimulai semangat penerjemahan Alkitab ke dalam begitu banyak bahasa. Dan kalau saudara dan saya sudah menerima Alkitab dengan terjemahan kita masing-masing, baca baik-baik. Engkau tidak dikasih Ibrani, Yunani yang engkau tidak tahu. Engkau dikasih bahasa Indonesia. Bahkan saat ini sudah ada bahasa Indonesia yang sudah ada edisi duanya. Yang kita pahami dengan lebih mudah lagi. Sudah mari kita cintai. Mari yuk sampai rumah cari Alkitab saya mana ya. Sampai di rumah dicari masing-masing ya Alkitabnya. Kesimpan di mana. Mungkin kita sudah terlalu nyaman pakai gadget. Akhirnya saudara-saudara kita ngomong, saudara banyak yang terjadi ini, saudara banyak yang terjadi. Oh iya saya baca lewat gadget, padahal waktu neng gereja tok, neng gereja ya keganggu kadang sambil buka WA, sambil buka Instagram, sambil buka Facebook. Kadang saudara-saudara saya duduk di apa namanya, kadang duduk agak di belakang lihat, loh kok Alkitab warnanya agak pink-pink ini apa? Apa itu? Instagram. Ini kok agak hijau-hijau nih, apa itu? WhatsApp kan gitu. Ini biru-biru apa? Facebook. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini mari kita kembali. Jangan sampai Alkitab kita berdebu lagi. Tapi mari kita memiliki gairah sola scriptura. Mari kita berdoa. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Biarlah lawatan rohani terjadi pada hari ini. Melawat setiap jemaat Tuhan. Bila mana ada kuasa kegelapan roh-roh jahat di udara yang mau mengeraskan hati jemaat-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan kekuatan-Mu. Sesungguhnya semua jemaat yang ada di dalam ruangan ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Yang ditebus dengan darah Kristus yang begitu mahal. Tuhan begitu mencintai semua jemaatnya. Dan tidak ada yang ingin binasa. Tuhan ingin melindungi semua jemaatnya dengan firman-Nya. Olehnya Tuhan tolong lindungi semua jemaat-Mu. Kiranya melalui firman Allah ini
lawatan rohani terjadi, kegerakan rohani terjadi. Semua jemaat kembali dalam kerendahan hati seperti seorang murid yang mau belajar akan firman Allah. Sehingga baik pribadi, baik keluarga, baik gereja, kami semua mengalami reformasi yang baru. Sehingga kami mengalami kesegaran rohani yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap kita. Jemaat yang mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita datang untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Mari silakan dipersiapkan persembahannya. Kita akan serahkan persembahan kita dengan didasari firman Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Penuh rasa syukur kita serahkan persembahan kita pujikan bersama-sama. Setia, setia. Yang bengkok ini segala berubah, langit goncanglah. Iblis sedang giat bekerja, banyaklah murid Tuhan tersesat. Apakah engkau juga bimbang, hatimu mati tak berdaya? Surga, tunjukkanlah kesetiaanmu. Setia, setia, setia pada Tuhanmu. Setia bekerja, setia pada rencanamu. Setia, jangan pandang manusia, meskipun susah, sandarlah Allah, agar kau tetap setia. Kita pujikan bait ketiga. Sementara akan diganti dengan bahagia. Kristus kembali dengan segera
jemaat silakan berdiri dan dengan kasih Bapak Penatua Hendri akan memimpin kita dalam doa syukur persembahan. Bapa di dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk segala limpah rahmat anugerah kasih-Mu yang begitu besar yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik sehingga Engkau memperhatikan kami satu persatu. Dan di dalam ibadah ini Tuhan kami datang kepadamu membawa korban syukur kami kepadamu. Tuhan kiranya Engkau berkenan menerima segala persembahan kami, karena kami memberikannya dengan rela hati dengan penuh sukacita. Berkatilah ya Tuhan, agar persembahan ini dapat memperlebar pelayanan kami, pelayanan Tuhan di tempat kami ini ya Tuhan. Sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan di tengah-tengah umat-Mu. Tolong kami juga ya Tuhan, sehingga kami dapat menggunakan segala berkat Tuhan, mengelolanya dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Kepada Bapak Pendeta Yance, saya persilakan. Saya mengundang penatua jemaat yang akan mendampingi saya dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus ini. Silakan bisa maju ke depan. Dan yang bertugas untuk membuka tutup sakramen, silakan. Ya, silakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah ibadah ini kita kembali akan merayakan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Terutama yaitu kita akan merayakan, mengingat kembali akan karya penebusan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkan kepada orang percaya, murid-muridnya, untuk meneruskan yaitu sakramen perjamuan kudus ini. Itu supaya kita senantiasa mengingat akan karya penebusannya bagi orang percaya. Saudara-saudara, sebelum kita mengikuti perjamuan kudus ini, mari kita akan mengingat kembali akan makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini memiliki makna yang luar biasa, mengingatkan kita pada masa lalu bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Kita yang berdosa, yang layak untuk dibinasakan. Tapi kemudian anak Allah itu turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dan kemudian rela mati di atas kayu salib. Menggantikan, memikul semua hukuman kita. Dia memberikan tubuh dan darahnya. Yang hari ini kita peringati, yaitu di dalam materi roti dan air anggur. Perjamuan kudus ini juga mengingatkan kita, yaitu untuk masa sekarang. Karya Kristus di dalam penebusannya itu menjadikan kita saat ini memiliki persekutuan dengan Allah. Saudara ingat bukan bahwa karena berdosa kemudian kita terpisah dari Allah. Tapi oleh karena Kristus kemudian kita disatukan oleh Dia. Tidak hanya itu, oleh karya penebusan Kristus juga kemudian kita disatukan dengan orang percaya yang lain dari segala suku bangsa. Tidak ada lagi perbedaan suku, budaya, tingkat ekonomi. Dalam Kristus kita disatukan. Perjamuan kudus ini juga mengingatkan kita bahwa kita memiliki harapan yang indah melalui pengorbanan Kristus itu. Yaitu karena pengorbanannya kita memperoleh hidup yang kekal yang dijamin Tuhan di dalam kerajaan surga. Olehnya saudara-saudara, mari saat ini sebelum kita menikmati perjamuan kudus ini kita memeriksa diri kita sungguh-sungguh.
Sungguhkah hari ini kita datang di dalam pengakuan, ya Tuhan, aku berdosa kepadamu. Aku sadar betapa celakanya diriku. Namun hari ini aku mengaku di hadapan-Mu bahwa aku sungguh-sungguh percaya akan karya penebusan. Dan hari ini aku ingin memperingati akan karya penebusan-Mu melalui perjamuan yang kudus. Saudara, bila mana sudah kita memeriksa diri kita sungguh-sungguh, saya mengajakkan kita berdoa bermohon kepada Tuhan, kita menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami menikmati perjamuan yang kudus di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau akan memberkati dan melayakkan kami, agar kami bisa menerima roti dan air anggur ini. Kuduskanlah materi ini sehingga materi ini sungguh beroleh anugerah Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi berkat di dalam hidup kami. Membangkitkan rohani kami di dalam satu semangat kegairahan rohani yang baru di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, kemudian Dia mengucapkan berkat. Dan selanjutnya Dia memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Sesudah itu Ia mengambil cawan dan kemudian Dia mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, syarat untuk kita bisa mengambil bagian dalam perjamuan yang kudus ini, yang pertama, bagi mereka yang telah menerima baptisan anak-anak dan kemudian sudah disidi pada waktu dewasa. Yang kedua, bagi mereka yang telah menerima baptisan dewasa. Jadi mungkin anak-anak belum dibaptiskan, tapi kemudian dia sudah menerima baptisan dewasa. Yang ketiga, yaitu bagi mereka yang sudah mempersiapkan diri dengan baik saudara anggota Jemaat GKT maupun bukan anggota Jemaat GKT yang hari ini hadir, saudara diundang untuk kemudian bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Bagi saudara yang belum memenuhi syarat, sebagaimana saya sebutkan tadi, saudara bisa menunggu waktu saudara. Dan saudara yang sudah memenuhi syarat, saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Pelayan meja akan melayani saudara dalam perjamuan kudus. Silakan saudara bangkit berdiri yang memenuhi syarat. Dan saya persilakan untuk penatua bisa melayani jemaat Tuhan. Inilah tubuh dan darah Tuhan. Sambil kita nyanyikan roti hidup jiwa. Inilah tubuh dan darah Tuhan. Inilah tubuh dan darah Tuhan bagikan kepada kami. Ini tubuh dan darah Tuhan. Inilah tubuh dan darah Tuhan. Inilah tubuh dan darah Tuhan. Inilah tubuh dan darah Tuhan. Cinta padamu roti
inilah tubuh dan darah Tuhan. Inilah tubuh dan darah Tuhan. Inilah tubuh dan darah Tuhan. Hanya tercurah untuk kita, cawan mengingatkan Selamanya di meja perjamuan kenang dia mati, syukur puji Tuhan ku datang. Saudara-saudara, apakah semua sudah dilayani? Sudah mendapatkan roti perjamuan dan air perjamuan? Mari saudara-saudara, kalau sudah, kita akan angkat roti yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan untuk dosa-dosa kita. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman dan rasa syukur, mari kita memakannya. Selanjutnya saudara-saudara, mari kita angkat cawan yang adalah lambang darah Tuhan Yesus yang dicurahkan untuk dosa-dosa kita. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan iman dan rasa syukur, mari kita minum. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami berterima kasih kepada Tuhan. Karena hari ini kami disegarkan dalam kesegaran yang baru. Engkau memberkati kami dengan ibadah, sukacita dalam pujian, doa-doa yang kami naikkan. Dan Tuhan juga memberkati kami dengan firman Tuhan. Bahkan Tuhan hadir di dalam sakramen ini memberkati kami dengan berkat perjamuan kudus ini. Olehnya ya Tuhan, biarlah kami pulang dari tempat ini dengan kesegaran rohani yang baru. Semua kami mengalami lawatan yang daripada Tuhan. Berterima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan anugerah-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Silakan pelayan meja. Langsung doksologi ini, Pak. Ya, baik. Baik. Silakan penatua jemaat bisa kembali ke tempat masing-masing. Saya mengundang kita sekalian bangkit berdiri. Demikian rangkaian ibadah kita pada hari ini. Tuhan sudah menyertai peribadahan kita dari awal sampai akhir, maka layaklah kita mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya Esa. Allah
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, engkau sudah mendengar firman Allah untuk engkau kembali mencintai firman Allah dan menjadikan firman Allah satu-satunya sumber kebenaran yang menuntun hidupmu. Olehnya pulanglah dengan segala komitmen yang suci untuk engkau kembali mencintai firman yang Tuhan berikan kepadamu dan kepadaku. Pulanglah dengan membawa segala berkat Allah yang baik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Allah Anak, persekutuan penghiburan pertolongan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Semua dipersilakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Tuhan memberkati. Tiada mengingat lagi.